Putra Lansek Mani TV, tempatnya kita berbagi kisah. Yang saya hormati, Dewan Juri, serta ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang saya cintai. Pergi ke pasar membeli sedotan. Belinya dekat penjual payung. Perkenalkan, saya Olivia Arman dari SDN 1 Sijunjung. Kali ini Olive akan bercerita cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Robohnya Surau Kami, karangan A.A. Nafis. Begini ceritanya. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kampung kelahiranku, maka Tuhan akan menemukan sebuah surau dengan seorang kakek sebagai garin atau penjaga surau itu. Sebagai penjaga surau, kakek hanya hidup dari sedekah para jamaah dan ikan hasil kolam di depan surau, serta upah dari mengasah pisau. Tapi sekarang kakek itu telah tiada. Tinggallah surau tanpa penjaga, hingga anak-anak menjadikannya tempat bermain, berlari, melompat, apa yang disukai mereka. Dan ada juga perempuan yang mencopoti papan, dinding, dan lantai surau untuk dijadikan kayu bakar. Kalau Tuhan datang sekarang, Tuhan hanya akan menemukan sebuah lambang kesucian yang bakal roboh. Hal tersebut dikarenakan oleh sebuah cerita atau kisah yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Suatu hari, aku datang pula ke surau untuk mengupah kakek mengasah pisau. Tapi kali ini kakek begitu bermuram durja. Tidak biasanya. Sebuah kaleng, asahan halus, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Kek, pisau siapa, Kek? Oh, Jusidi. Oh, aku ingat Aji Sidi. Aji Sidi si pembual, kan? Ya, Aji Sidi adalah seorang pembual yang selalu menceritakan pelaku-pelaku di dalam cerita, dan wataknya sama seperti orang-orang di sekitar kampung untuk dijadikan bahan ejekan dan panen. Tiba-tiba aku ingat Ajo Sidi yang mungkin membuat kakek begitu bermuram durja. Apa katanya, Kek? Siapa? Ajo Sidi? Kurang ajar dia. Aku ingin saja menggorok.
bertanya, Dek. Sedari muda aku di sini, tak ku ingat punya istri, anak seperti orang lain. Hidupku lahir batin kuserahkan hanya kepada Tuhan. Tapi aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Air mata kakek. Ternyata beginilah cerita tragedi yang membuat kakek begitu bermuram durja. Di akhirat, Tuhan akan memeriksa orang-orang yang telah berpulang. Di antaranya Haji Saleh. Ia begitu yakin akan masuk surga. Aku Haji Saleh. Ibadahku banyak. Aku sudah berkali-kali ke Mekah. Tak terbayangkan olehku, malaikat-malaikat penjaga surga akan memberikan salam dan senyuman kepadaku. Tiba-tiba terdengar suara besar yang memanggil Haji Saleh untuk masuk ke neraka. Masukkan ke neraka. Lalu Haji Saleh tercengang. Mengapa ia dimasukkan ke neraka bersama orang-orang yang taat beribadah? Bersama orang-orang yang saleh dan taat beribadah. Lalu orang-orang yang saleh dan taat beribadah bersama Haji Saleh protes kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Bersama-sama menghadap Tuhan, protes kepada Tuhan. Kalian di dunia tinggal di mana? Yang tanahnya kaya, subur, penuh dengan logam, minyak, dan bahan tambang, bukan? Benar ya Tuhanku, itulah negeri kami. Di negeri itu penduduknya melarat, bukan? Diperbudak negara lain. Dan hasil tanahmu mereka keruk dan mereka angkut. Kau rela tetap melarat, bukan? Benar ya Tuhanku, kami rela sekali. Karena kerelaanmu, anak cucumu tetap melarat, bukan? Aku beri kau tanah yang kaya, yang subur, tetapi kau malas. Kau lebih suka beribadah karena tidak mengeluarkan peluh dan tidak membantu. Kau pikir aku hanya suka pujian, mabuk disembah? Tidak, kamu semua masuk ke neraka. Hai malaikat, letakkan mereka di keraknya. Lalu Haji Saleh tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bertanya kepada malaikat. Hai malaikat, hai malaikat, salahkah kami menyembah Tuhan di dunia? Tidak, kesalahanmu, kau terlalu mementingkan dirimu. Kau taat sembahyang karena kau takut masuk ke neraka, sehingga kau tidak mementingkan kaummu. Kesalahanmu terbesar, kau terlalu egois. Kau tidak mementingkan kaummu.
cerita aja sih yang ku dengar dari kakek yang merugikan kakek. Besoknya aku mendengar kabar kakek itu telah meninggal dunia dengan keadaan yang mengerikan sekali. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita robohnya surau kami tadi adalah yang pertama, kita harus taat beribadah kepada Tuhan, dan yang kedua, kita harus bekerja keras dan peduli dengan sesama. Hati bahagia hidangkanlah nasi. Nasi dibungkus di ruang kaca. Mari kita kembangkan literasi dan kita budayakan membaca. Sekian dulu cerita Olive. Assalamualaikum.